Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah isya dan tarwih rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Apa bedanya silmi dengan Islam? Kalau Islam baru pengakuan, baru syahadat, ikrar bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusannya. Tapi kalau silmi itu sudah dalam Islam, kita melaksanakan, sudah masuk dalam pintu gerbang Islam. Yang mana ya tentu gerbang Islam ini ada aturan-aturan Islam di dalamnya. Nah, dan aturan inilah yang menunjukkan keislaman kita. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islamah dinan, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, di sini Allah telah sempurnakan agama yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah wa khataman nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang musaddiqal lima baina yadaihi minat taurati wal injil, yang membenarkan dan menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat dan Injil. Ya. Nah, kemudian disempurnakan atas kita nikmatnya. Nikmatnya ini nikmat keislaman, keimanan ini adalah nikmat yang tertinggi. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Ya. Dan ini yang akan ya kita nikmati, yang berhasil ya membawa bekal yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Ya. Nah, sesungguhnya para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam
ya sampai Nabi Isa ya alaihi salam itu sesungguhnya membawa ajaran Islam. Cuman nanti di zaman Nabi Muhammad SAW barulah dengan tegas disebut itu Islam, ya, Islam sebagai agama. Kenapa? Apa itu arti Islam? Islam itu artinya selamat. Dari kata aslama, yaslimu islaman, selamat. Jadi ajaran yang membawa keselamatan dunia wal akhirah dari Allah yang Maha Esa, ya, yang diturunkan kepada seluruh nabi. Banyak nabi sesungguhnya, cuma yang terkenal itu yang disebut dalam Al-Quran yang harus diyakini hanya 25. Ya. Nah itu semua membawa ajaran Islam, semua membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Inilah agama yang benar. Nah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan," dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai sistem hidup, tata cara kehidupan, pedoman hidup, ya, maka falai yuqbalu minhu, tidaklah akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, tidak diterima amalnya, amilatun nasibah, amalnya sia-sia. Dia beramal baik, tapi karena keyakinan bukan kepada Allah, ya, tidak dalam agama Islam dengan syahadat yang benar, maka tidak diterima. Dalam hadis disuruh carilah Tuhan selain Allah. Ya, siapa Tuhan selain Allah? Yang sebenarnya tidak ada. Ya, cuma yang dipertuhankan saja. Ya, nah disinilah kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai sekalian orang-orang yang beriman. Termasuk kita ini yang diundang secara khusus untuk melaksanakan ibadah syam, puasa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ini orang beriman, bukan orang Islam. Jadi harus ada pengamalan, ya, setelah kita menyatakan keislaman kita. Nah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan cuma kepalanya yang masuk, kakinya tidak. Dia melongok-longok dulu lihat di Islam ini menguntungkan tidak. Ada juga begitu. Kalau merugikan atau membahayakan dirinya, dia keluar. Ada yang murtad. Ya, saya ini mantan ketua PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Sulsel. Sekarang ketua pembina Yayasan Cheng Ho. Ya, banyak ada juga sebagian ya pengaruh lingkungan lah. Mereka Islam karena menikah rata-rata, ya. Karena apa, ya, mau dapat santunan ada sebagian, walaupun tidak semua, ya, cuma ya begitu. Nah, Islam dikatakan teroris, radikal, dicemooh segala macam, ada fitnah-fitnah, ya, dia mundur atau tidak menampakkan keislamannya. Nah ini sebab Islam ini harus diwujudkan dalam kepribadian kita, syakhsiyatul Islamiyah. Dimanapun kita berada, kita tetap bawa Islam dan kita praktekkan, amalkan. Jangan bilang kalau misalnya kita di Amerika, ya, yang rata-rata bukan Muslim, terus kita larut dengan kondisi yang bukan Muslim itu. Kita ikut minum-minuman keras, kita ikut ya judi barangkali, kita tidak sholat karena susah masjid, tidak ada masjid misalnya, ya. Nah, maka itu namanya kita hilang jati diri kita sebagai Muslim. Padahal ini
harus dimanapun kita bawa. Nah, jadi keseluruhan dari kepala kita sampai kaki kita islamkan diri kita. Ibdak binafsika, mulailah dari dirimu. Kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu. Sudah diri kita, keluarga kita dulu yang terdekat, ya, jaga dari api neraka. Baru sekeliling kita, tetangga kita, masyarakat kita, ya, sampai mendunia. Wa man haulaha, ya, orang-orang di sekelilingnya. Ya, itulah sekeliling kita semampu kita meluas. Itulah yang akan nanti menjadi rahmatal lil alamin. Jadi Islam ini, tujuan Islam ya diutus pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam ayat dikatakan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk umatnya tertentu. Ya, misalnya Nabi Musa, ya, Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Nabi Saleh untuk kaum Samud, Nabi Hud untuk kaum Ad. Ya, begitu seterusnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Di dalam Injil sendiri, ini saya mantan ya Kristen ya, itu ada dikatakan, Yesus menyatakan, tidaklah aku diutus kecuali untuk domba-domba dari Bani Israel yang tersesat. Jadi memang untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Ya, tapi kenapa disebarkan ya selain domba Bani Israel? Nah, ini yang kurang tepat. Dan dalam kitab itu sebenarnya juga akan datang sesudahku, ya, saudara Isa itu ya nabi yang tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Ya, tidak dengan nafsunya. Nah, itulah sebenarnya menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di Injil Barnabas lebih jelas lagi. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Iya. Injil Barnabas ini lebih tua dari Injil Lukas, Paulus, Yohanes, Matius, ya. Ya, Markus itu lebih tua, lebih lama ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Cuma ditolak, ya, ditolak oleh umat Nasrani karena mirip-mirip Al-Quran. Gitu. Harusnya memang diterima karena memang Al-Quran itu yang membenarkan itu dan menyempurnakannya. Nah, disinilah yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di dunia ini sudah kebanyakan orang-orang Barat ya, itu banyak yang masuk Islam. Ya, di Amerika, di Jerman, Rusia, di Perancis, macam-macam. Itu mereka Islam karena belajar. Sekarang dunia ini sudah makin terbuka, jadi Islam mudah dipelajari. Ya, insya Allah inilah yang menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, untuk jin juga. Kita lihat ada surah Al-Jin, surah ke-72. Itu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran itu yang menakjubkan, dan mereka beriman. Ya, kita di masjid ini insya Allah ada jin muslim yang dekat-dekat, yang jauh-jauh sedikit ada jin kafir yang belum ini. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar jadi beriman juga. Nah, mereka beriman, terus dia dakwakan ke sekelompok jin yang lain. Begitu, dakwanya secara tidak langsung. Ya. Jadi
manusia itulah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai yang diangkat nabi. Nah, nabinya bangsa jin adalah kepada manusia, ya, kepada manusia. Manusia itu lebih mulia dari jin, bahkan dari malaikat, Kenapa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian, dalam artian hormat, ya, bukan dalam artian beribadah, ya, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka semua sujud, tunduk, hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis. Iblis ini dari mana? Kalau kita hanya baca ayat itu, kita menyatakan iblis dari malaikat. Kan disuruh malaikat sujud, kecuali iblis tidak mau. Tapi di ayat lain kita harus baca. Maka memahami Islam harus komprehensif. Semua ayat kita baca, jangan satu ayat saja. Termasuk hadis, ya, hadis tentang ini kita lihat semuanya. Nah, di ayat lain, illa iblis kana minal jinni, adalah iblis itu dari golongan jin. Jadi bukan dari malaikat, ya. Kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, membangkang perintah Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, itu. Fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan dan istikbar, takabur, maka termasuklah kafir. Ya, divonis masuk neraka. Jadi coba kita lihat, malaikat ikut sujud hormat karena apa? Karena ilmunya waktu itu, ya. Dan tentu imannya tetap sama. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian. Ya, kemudian kalau sama imannya, wallazina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kalau beda. Nah, tapi harus imannya sama. Baru ada ilmunya, ini yang dapat. Tapi kalau dia berilmu tapi tidak beriman, sudah tidak ada nilainya. Harus iman dulu, ya, iman dulu. Kemudian kita lihat, ya, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kebetulan sama dengan nama saya, itu pernah kan Ratu Balkis mau datang kepada siapa? Sulaiman alaihissalam. Terus Nabi Sulaiman menanyakan, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis? Terus jin Ifrit menyatakan, saya bisa memindahkannya sebelum baginda itu berdiri dan duduk kembali. Tapi ada seorang hamba min ahlil kitab, yang ahli kitab saat itu, kitabnya Nabi Sulaiman, itu bisa menyatakan bisa memindahkan dalam sekejap mata sebelum berkedip buka lagi. Baru dia bilang begini, sudah ada singgasananya Ratu Balkis. Mana lebih hebat, jin atau hamba Allah ini? Hamba Allah ini ahli kitab. Jadi manusia itu lebih mulia memang. Nah, disinilah mari kita sebagai umat Rasulullah SAW yang terakhir, mari kita berpegangi Al-Quran yang terakhir ini, yang merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Ya, dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah sebagai Quranum yamshi, Quran yang berjalan, Quran yang berhidup, yang hidup. Ya, karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran. Ya, tinggal kita amalkan dengan kafa, dengan secara keseluruhan, insya Allah Islam akan menjadi rahmatal lil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.